aku tuh dibentuk dari banyaknya kegagalan untuk dapat beasiswa dokter ini, tapi aku tetap semangat untuk bisa meraih cita-cita itu. Gitu sih, Kak. Apalagi ketika sedang menghadapi ujian dan deadline kuliah. Bagaimana Kakak menghadapi kegiatan tersebut? Bagaimana Kakak menjaga produktivitas di tengah tantangan puasa, Kak? Puasa dengan menjalankan kuliah itu ibarat kayak lagi ngejalanin mode hard dalam game. Jadi itu ya Kak, tantangannya itu naik level gitu. Aku sih selalu ingat ya Kak, kalau puasa itu bukan untuk membatasi diri tetapi untuk melatih diri gitu. Jadi puasa itu bukan penghalang aku untuk berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Orasi, selamat datang di episode spesial podcast ini. Kali ini bersama saya, Feby, yang akan memandu podcast episode kali ini 10-15 menit kemudian. Oke, tapi sebelum itu Sobat Orasi, jangan lupa nih untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Orasi Podcast agar tidak ketinggalan episode-episode yang menarik di setiap pekannya. Oke Sobat Orasi, pada episode kali ini kita akan berbicara dengan seseorang yang telah membuktikan bahwa dengan tekad dan usaha, impian besar bisa tercapai. Beliau adalah seorang penerima beasiswa dokter di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah menempuh perjalanan panjang dan penuh tantangan untuk sampai ke titik ini. Oke, langsung saja nih kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Kak Nurin. Waalaikumsalam teman-teman semua. Oke, mungkin bisa disapa dulu nih Sobat Orasi yang ada di rumah nih. Oke, halo Sobat Orasi, perkenalkan nama aku Nurin Adila Ulfa. Teman-teman bisa panggil aku Nurin. Aku dari program studi kedokteran penerima beasiswa Dokter Muhammadiyah tahun 2024. Oke, Masya Allah sekali nih. Sebelum kita melangkah ke pertanyaan-pertanyaan sobat yang ada di rumah nih ya Kak, mungkin bisa diceritakan sih gimana pengalamannya mendapatkan beasiswa full study ya Kak di kedokteran UMY yang kita tahu sendiri harganya tuh wah banget ya Kak. Oke. Iya, jadi pertama bangga sama diri sendiri karena udah berusaha semaksimal mungkin untuk berproses dengan sebaik-baiknya dan dengan sehormat-hormatnya untuk mendapatkan beasiswa dokter ini, di mana beasiswa dokter ini tuh yang daftar itu lumayan banyak Kak. Jadi sekitar 1.000 sekian gitu. Aku jadi salah satu dari 5 yang terpilih beasiswa dokter itu. Nah itu jadi pengalaman yang berharga buat aku, dan aku tuh dibentuk dari banyaknya kegagalan untuk dapat beasiswa dokter ini, tapi aku tetap semangat untuk bisa meraih cita-cita itu. Gitu sih Kak. Oke nih Kak, karena kita kan sekarang lagi di bulan puasa ya Kak. Nah mungkin ada nggak sih Kak kayak tantangan yang Kakak hadapi saat berpuasa sebagai mahasiswa, apalagi nih dilihat sendiri dari prestasi Kakak ya, mungkin ada penurunan kah atau malah ada kenaikan saat bulan puasa ini Kak? Oke, jadi teman-teman, puasa dengan menjalankan kuliah itu ibarat kayak lagi ngejalanin mode hard dalam game. Jadi itu ya Kak, tantangannya itu naik level gitu. Nah, apalagi kalau misalnya lagi musim-musim ujian gitu. Nah, terus aku juga ngerasa kalau misalnya puasa sambil kuliah itu ya tantangan sih, stres juga, tapi dibalik itu puasa ini ngajarin aku untuk tetap konsisten dan sabar dalam menjalankan kegiatan akademik gitu Kak. Mungkin itu sih Kak. Ketika berpuasa nih, banyak dari kita kan ngerasa kayak kurang fokus kan Kak. Nah, apalagi ketika sedang menghadapi ujian dan deadline kuliah. Bagaimana Kakak menghadapi kegiatan tersebut? Bagaimana Kakak menjaga produktivitas di tengah tantangan puasa Kak? Kalau menurut aku sendiri, kunci untuk otak tetap on fire waktu puasa itu yaitu dengan menjaga ketiga keseimbangan menurut aku ya Kak. Yang pertama itu ada nutrisi, yang kedua ini ada
pola tidur, dan yang ketiga itu ada teknik belajar. Jadi ketiganya itu harus imbang. Misalnya dalam nutrisi sendiri, kalau bisa di momen-momen makan sahur atau makan berbuka itu asupan makanannya harus tinggi protein dan serat gitu Kak. Kemudian kalau misalnya di pola tidur, kalau misalnya bisa tidur siang, teman-teman ya sebisa mungkin tidur siang. Karena kalau misalnya nggak bisa tidur siang ya minimal jangan begadang, karena begadang itu bisa menurunkan apa ya Kak, energinya itu drop gitu. Jadi kalau misalnya nggak tidur siang kemudian begadang itu bisa menurunkan energi untuk puasa berikutnya gitu. Dan untuk teknik belajar sendiri aku tuh sering menggunakan metode Pomodoro. Jadi itu biar lebih efektif aja sih teman-teman, 25 menit kita fokus untuk belajar, kemudian 5 menitnya kita istirahat dan begitu pun seterusnya gitu. Jadi menurut aku puasa itu bukan penghalang untuk tetap produktif, karena justru itu menjadi momen aku untuk improve disiplin diri gitu sih Kak. Wah, Masya Allah sekali ya ini Sobat Orasi, Kak Nurin menghadapi puasa itu bukan sebagai tantangan, tetapi menjadi hal untuk mendorong diri agar lebih baik lagi ya Kak. Oke, Kak Nurin, di bulan Ramadan ini belajar di pagi hari atau di malam hari nih jadi pilihan Kakak untuk menghadapi dunia perkuliahan di bulan Ramadan. Nah kalau aku tuh ada tips ya Kak. Jadi kalau misalnya aku tuh memanfaatkan Golden Horse. Jadi tuh dimana waktu-waktu itu tuh adalah waktu yang fresh gitu. Di momen sahur atau momen setelah subuh itu bisa jadi momen aku untuk belajar dan untuk bisa ngerjain tugas yang berat. Nah kalau misalnya di siang hari itu mungkin dibawa santai aja. Kalau misalnya sore itu bisa nge-review dari materi-materi yang di sekolah tadi sambil nunggu buka puasa. Dan itu sih Kak metode yang cukup efektif aku gunain gitu. Berarti Kak Nurin ini anti tidur pagi klub ya Kak? Iya. Wah. Tapi kalau misalnya udah capek ya mungkin tidur sih. Oh iya. Tapi Kak selama perkuliahan kayak gitu pernah nggak sih Kak ngerasa aduh jenuh banget nih kayak gitu Kak? Pernah nggak sih ngerasa jenuh? Kalau selama puasa atau selama kuliah? Selama kuliah. Kalau selama kuliah sih jenuh ya mungkin tetap ada, stres juga tetap ada sih, tapi aku berusaha untuk enjoy aja di kuliah. Dan sebenarnya di atmosfer kampus ini adalah lingkungan yang baik dan lingkungan yang mendukung untuk bisa berprestasi gitu sih Kak. Makanya aku tetap enjoy aja untuk kuliah walaupun ya banyak tekanan dari akademik ataupun tekanan dari puasa mungkin gitu. Tetap enjoy, keep enjoy guys. Oke. Nah Kak, selama bulan puasa ini kan banyak nih orang yang merasa khawatir Kak untuk kehilangan prestasi belajar mereka karena mereka ngerasa puasa ini sebagai tantangan buat mereka. Malah mereka tuh ngerasa kayaknya di bulan puasa prestasiku menurun nih. Nah tapi berbeda nih dengan Kak Nurin. Bagaimana sih Kak Nurin bisa mempertahankan semangat Kak Nurin di bulan puasa ini? Kalau aku sih selalu ingat ya Kak, kalau puasa itu bukan untuk membatasi diri tetapi untuk melatih diri gitu. Jadi puasa itu bukan penghalang aku untuk berprestasi, karena justru dengan puasa itu aku bisa belajar untuk sabar, belajar untuk konsisten, dan itu yang buat aku bisa untuk upgrade diri aku. Dan dengan puasa itu aku bisa lebih produktif aja sih Kak untuk mengelola waktunya juga gitu. Nah, bagi banyak orang ya Kak, puasa ini adalah waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berlatih bagaimana kita bisa sabar Kak. Nah, menurut Kakak nih, melihat hubungan puasa dan rasa syukur dalam perjalanan akademik Kak Nurin, mungkin bisa ini kan Kak diceritakan mungkin ada hubungannya antara puasa dan ataupun rasa syukur Kak Nurin kepada hal-hal yang terjadi. Oke, dari perjalanan akademik aku sendiri, apalagi sebagai penerima beasiswa, menurut aku pencapaian itu nggak terlepas dari keberkahan yang Allah kasih ya Kak ya. Dan yaitu kalau misalnya aku udah menanamkan dalam diri aku bahwa puasa itu bukan menjadi penghalang untuk kita berprestasi. Dan di puasa sendiri itu
aku juga belajar menahan diri dan juga menahan rasa sabar, dan itu kayak memicu aku untuk bisa semangat berproses lagi gitu Kak. Jadi puasa itu bukan penghalang untuk berprestasi. Wah, Masya Allah sekali ya Kak. Nah, teman-teman jangan jadikan puasa sebagai penghalang diri kalian ya. Nah, Kak Nurin, mungkin kasih closing statement nih buat teman-teman yang sedang menjalani ibadah puasa sambil kuliah. Nah, pesan atau tips buat mereka gimana nih untuk menjalani kehidupan perkuliahan sambil berpuasa? Oke, teman-teman, tips dari aku buat teman-teman yang sedang menjalankan kuliah sambil puasa itu yang pertama, teman-teman coba atur waktu dengan cerdas, karena kalau teman-teman bisa atur waktu dengan cerdas, maka teman-teman bisa lebih produktif untuk memaksimalkan waktu puasa dan kuliah tersebut. Kemudian yang kedua, teman-teman kalau bisa itu tetap mengutamakan mengonsumsi makanan yang bergizi dan berprotein serta banyakin minum air putih. Dan terus jangan lupa tetap menjaga mindset untuk tetap lebih positif dalam menjalankan puasa. Dan juga yang terakhir, jangan lupa berdoa dan terus beribadah, karena itu adalah poin fokus dan poin yang paling krusial gitu. Jadi teman-teman semangat menjalankan puasa ke depan, semoga teman-teman bisa maksimal dan mendapatkan keberkahan di puasa teman-teman itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nurin. Wow, sangat Masya Allah ya ilmu yang diberikan Kak Nurin ini. Nah, Kak Nurin telah berbagi ilmu nih kepada kita semua hari ini. Nah, perjalanan meraih prestasi tentunya tidak mudah, tapi seperti yang kita dengar tadi ya Kak Nurin, bahwasannya dengan tekad, kerja keras, sabar, dan semuanya itu bisa tercapai. Oke, terima kasih ya telah mendengarkan Orasi Podcast teman-teman. Terus semangat menjalani ibadah puasa dan berbagi kebahagiaan di sekitar kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe nih channel YouTube Orasi Podcast agar tidak ketinggalan episode-episode yang akan datang di setiap pekannya. Saya Feby beserta tim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menjalankan ibadah puasa.